أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat yang begitu banyak yang Oke, tidak pernah dibuka berhenti, ya. tidak akan pernah bisa terhitung. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu, nikmat taufik dan hidayah, nikmat harta tentunya. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa dimudahkan untuk bersyukur. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Ashifa dimudahkan Allah, digolongkan Allah menjadi umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah baik dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam melaksanakan salah satu kegiatan kajian rutin kita, yaitu kajian Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Di tengah suasana libur panjang tentunya, di saat kita semua yang ada di dunia ini, mungkin barangkali ya di Indonesia tentunya ya, pada berlibur barangkali menikmati momen libur panjang yang jarang seperti ini. Tentu di antara kita ada juga yang sedang tidak di rumah, ada yang sedang berlibur barangkali tapi masih menyempatkan. Itu adalah taufik dan hidayah yang diberikan oleh pada kita semua. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Baru menit beberapa awal nih udah 27 yang bergabung, semoga akan semakin bertambah ya. Termasuk saya juga mohon maaf tidak berpenampilan seperti biasanya. Kebetulan tadi tidak persiapan dan sedang tidak berada di rumah, jadi tidak menggunakan peci. Mohon maaf, ini wajah asli saya kelihatan. Semoga tidak mengganggu ya. Eh, Semoga tidak mengurangi kehusuan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Juga mengucapkan terima kasih pada para asatid, para ustadz yang senantiasa istiqomah hadir memenuhi undangan kami, memenuhi undangan kita. Tunun syukur jazakallah. Juga pada Ustadz Gun-Gun yang kembali hadir pada malam hari ini. Syukur jazakallah ya Ustadz atas kehadirannya. Semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir pahalanya untuk Ustadz dan keluarga. Juga pada para jamaah sekalian, syukron jazakumullah khair yang istiqomah menantikan kegiatan kajian Masjid Asyifa ini. Semoga seiring berjalannya kegiatan, seiring berilmu kita bertambah, juga semoga bertambah pula amal soleh kita tentunya. Dan seiring bertambah amal soleh tentunya semoga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin berbobot insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini. Dengan tidak lupa selalu saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk semuanya. Mari kita niatkan setiap aktivitas kita, baik aktivitas dunia maupun aktivitas ibadah ukhrawi kita, dengan niat lillahi ta'ala sebagai salah satu wasilah untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, alhamdulillah seperti yang kita ketahui, pada libur panjang ini adalah momen
Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak beberapa dari kita sangat berbahagia, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang tidak tahu ini liburnya hari apa, nu penting tanggal merah gitu liburan gitu ya. Semoga itu semua bisa kita perbaiki, yang bahagia mungkin bisa tambah bahagia dan tambah soleh tentunya, dan juga seandainya mungkin biasa-biasa saja, mungkin itu menjadi evaluasi karena mungkin belum begitu paham, belum begitu mengetahui siapa sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW dan apa peran besar beliau sehingga kita sampai dengan sekarang seperti ini. Namun pada saat yang sama juga kita menyadari bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ya. Maulid Nabi adalah sebetulnya kegiatan yang tidak boleh kita anggap asing dalam hidup kita, karena setiap tahun kita menjalaninya. Ada juga yang merayakannya secara besar-besaran, baik itu di masjid melaksanakan kajian atau tablik akbar, ada juga yang apa namanya di panggung begitu ya, dengan mengundang beberapa ustadz, ada yang juga menggunakan alat musik, sholawatan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk untuk bagaimana caranya membangkitkan rasa cinta kita kepada yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Namun di balik itu semua, penting juga untuk kita mengetahui tidak hanya keinginan kita yang harus kita apresiasi cinta kita kepada Nabi, tapi juga mungkin kita juga harus tahu apa sih yang sesungguhnya Rasulullah inginkan kepada kita, dari kita, seandainya kita memang betul-betul waktu Meteor itu tahun 2000 akan ya. beliau. Mungkin insya Allah akan dibahas, dikupas bersama guru kita, Ustadz Gun Syihabud LSI, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita semua. Baik, langsung saja barangkali kepada guru kita, Ustadz Gun Syihabuddin LSI, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang membersamakan kita, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bermuwajahah, bertolabul ilmi di malam hari ini melalui media Zoom yang difasilitasi oleh Masjid Asy-Syifa Unpad. Mudah-mudahan keberkahan ya bagi apa namanya Kang Adri dan juga rekan-rekan semua fasilitator untuk tersedianya acara ini. Dan ini adalah apa namanya malam yang insya Allah malam yang baik ya, karena kita di sini dalam kesempatan ini akan mempelajari sosok atau pribadi yang terbaik ya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa sekarang ini adalah momentum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita bersalawat dulu kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Karena itu sebagai bukti atau wujud cinta yang sesungguhnya ketika kita tiba bermutabaah kepada apa yang sudah beliau tunjukkan kepada kita semua.
dengan Islam sebagai ajarannya, risalah yang menjadi satu-satunya yang diterima oleh Allah Taala ya, di apa namanya di dunia ini ya, agama yang menjadi apa pegangan hidup untuk seluruh manusia ya gitu. Kenapa? Karena Islam adalah jalan keselamatan. Jadi kita diberikan keistiqomahan, semoga tetap berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ya, sebagaimana momentum yang tadi disampaikan bahwa kita sedang berada di bulan 12 bulan Rabiul Awal ya. Besok kalau untuk penanggalan, kadang kalau tanggal-tanggal tertentu terkadang kita berselisih ya, tapi kalau untuk hari liburnya kita tidak berselisih gitu kan. Tidak berselisih. Nah, diyakini bahwa besok itu tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal kalau mengikuti ru'yat ya atau hisab ya belum tentu juga besok gitu kan apa namanya tanggal 12 ya. Nah, makanya kita harus tahu bahwa kata para muarikh yang dipastikan itu beliau lahir pada hari Senin ya. Kalau memang besok pas ya tanggal 12 dan besok itu hari Senin, ya ini luar biasa nih ya. Tetapi masalahnya dalam penanggalan sebetulnya para muarikh masih berselisih pendapat ya. Tanggal berapa beliau dilahirkan, tetapi harinya semua bersepakat bahwa lahir pada hari Senin. Nah, tentu saja dari hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai pengakuan cinta kita kepada beliau, kepada manusia terbaik yang Allah ciptakan, itu hanya sebatas euforia sesaat ya. Terlebih lagi euforia itu justru malah diisi oleh kegiatan-kegiatan yang dibenci olehnya. Ya, oleh kegiatan-kegiatan yang jauh dari penanaman moral akhlak yang sudah beliau tunjukkan kepada kita. Dan tidak sedikit ikhwati iman, kita bisa lihat saudara-saudara kita ya bersuka cita dengan cara yang salah ya. Misalkan bersolawat diiringi dengan musik koplo gitu kan ya. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan risalah yang beliau bawa. Nah, makanya sejatinya kita harus sadar betul bahwa bukti cinta kepada beliau itu tidak hanya terbatas pada tadi euforia sesaat, tapi bagaimana kita bisa atau mampu mengimplementasikan sunnah-sunnah beliau yang sudah beliau tanamkan ya 15 abad yang lalu gitu, sehingga kita betul ya sebagaimana kata kata para ahli sastra Arab ya, pepatah Arab mengatakan al-muhib muti', bahwa yang dicintai itu pasti diikuti. Contoh misalkan begini, kalau Bapak Ibu senang ya, bahkan mungkin kalau kita lihat anak muda sekarang menggandrungi grup-grup musik ya, hip hop misalkan ya, perayaan pop itu. Kadang dari mulai stylenya ya, kalau laki-laki gaya rambutnya, kalau perempuan mungkin dari fashionnya, itu diikuti. Kenapa? Karena diidolai gitu kan. Karena diidolai, disenangi, digandrungi, sehingga gaya hidupnya itu diikuti. Nah, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, maka seharusnya idola terbaik kita itu siapa? Ya beliau, ya idola terbaik kita itu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan begini, kalau seandainya ada petunjuk atau ada hadis Nabi bagaimana cara menggaruk kepala, maka pasti akan aku ikuti tuh ya, bagaimana cara menggaruk kepalanya Nabi SAW. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena tadi al-muhib muti' ya, bahwa yang dicintai itu diikuti. Contoh ya, kalau dalam dunia sepak bola ya, eh, ini sekedar contoh ya. Kita lihat bagaimana selebrasi yang dilakukan oleh para pemain bola yang mengidolai Cristiano Ronaldo misalkan. Maka selebrasi itu pasti sama gitu ya. Kenapa? Karena mengidolai. Kenapa? Karena yang dicintai itu diikuti. Nah, tentu mengidolai orang-orang yang eh, bukan sosok nabi ya, itu ketika kita mengikuti itu tidak dapat apa-apa
ya. Tetapi ketika yang diikuti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap yang kita ikuti darinya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah ubudiyah saja ikhwati iman. Bahkan tadi kata Sufyan Ats-Tsauri, cara garuknya pun kalau diikuti, ya kalau ada petunjuknya, itu berpahala. Kenapa? Karena sosok terbaik. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, ketika kita diikuti, maka kita mengikuti pribadi yang agung, ya, mengikuti pribadi yang agung, ya. Bahkan ada para sahabat Nabi ketika melalui satu jalan, ketika punya tujuan ke satu tempat dan Nabi menggunakan jalan X misalkan, maka sahabat Nabi ini selalu menggunakan jalan X. Kenapa? Karena mengikuti Nabi SAW. Dan ini kan luar biasa ya kata iman. Bagaimana bukti cinta para sahabat Nabi kepada beliau, ya. Bahkan dari sisi kehidupannya pun itu diikuti. Nah, makanya dalam kesempatan malam hari ini ya kita akan sedikit membahas tentang bukti cinta kepada beliau yang sesungguhnya itu seperti apa. Baik, tadi slide-nya udah muncul, tapi sekarang hilang lagi. Kemana ini? Silakan Kang Adri, mau dimunculkan ya. Nah, yang pertama ikhwatul iman, bukti cinta kepada Nabi itu yang pertama adalah al-inqiyadu tam wa ta'atul mutallaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi itu adalah al-inqiyadu tam. Ya, artinya apa? Eh, ketundukan yang sempurna. Ketundukan yang sempurna, ketaatan yang mutlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik ya. Jadi tadi kalau kita kayak gini misalkan, contoh ya, dulu ketika Bapak Ibu ya punya kabogoh ya misalkannya zaman pacaran, maka apapun yang diinginkan oleh pacar Bapak Ibu itu diikuti itu. Padahal kita sendiri tidak suka sebetulnya mah ya. Disuruh makan ini kita teh makan, disuruh makan itu. Kenapa? Karena pengorbanan. Ya ada pengorbanan. Itu ya itu tadi al-muhib muti ya yang dicintai itu pasti diikuti. Nah, makanya bukti yang pertama ketika kita mengatakan cinta kepada beliau, mengaku cinta kepada beliau, maka yang pertama itu adalah apa? Ketundukan yang patuh. Dan ini perintah Allah Ta'ala. Ya, perintah Allah Ta'ala. Karena kata Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa, ya surah keempat ayat 80, Allah Ta'ala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Jadi simbolik itu ya. Jadi dusta kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi perbuatannya jauh dari sunnah Nabi SAW. Ini dusta, ini kecintanya kepada Allah. Bahkan kan ada satu sekte atau aliran yang ingkar sunnah. Ya, kenapa? Karena dianggap bahwa sunnah itu sudah tidak otentik lagi, ya banyak distorsi dan seterusnya. Padahal di Islam ini adalah bukan salah satu, satu-satunya ajaran agama yang sangat ilmiah. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim itu sangat teruji sekali bagaimana beliau mengambil hadis, ya bagaimana matan atau isi hadis itu teruji dengan sanad-sanadnya, periwayat-periwayat ini kan luar biasa. Ya, makanya bukti cinta atau bukti ketaatan kita kepada Allah ada taat kepada Rasul. Dan ini tidak ada tawar-menawar lagi ikhwati iman, ya. Nah, itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. Nah, kemudian di dalam Quran surah Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ati'ullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Lihat bagaimana Allah memberikan jaminan, ya, kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya apa? Ikuti Rasul. Jadi Rasul itu sebagai representasi, ya, representasi. Kalau orang mencintai Allah, maka representasi. Karena Allah itu kan gaib, ya. Allah itu maha gaib, ya gitu kan. Allah itu gaib, tidak terlihat. Nah, bagaimana kita mengibadahinya sementara tidak ada petunjuk, ya. Makanya Nabi SAW diutus untuk mengenalkan kita kepada Allah.
ya, mengenalkan kita kepada pencipta kita. Nah, makanya harus diikuti itu bagaimana caranya, gitu kan? Nah, makanya fattabi'uni, kata 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan mendapatkan cintanya, mendapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum, yang kedua akan diampuni dosa-dosa kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Dan sebaliknya ikhwati iman, kalau kita tidak berpaling dari ketaatan kepada Rasul, ya, maka sesungguhnya kita sama dengan orang-orang kafir, gitu kan? Sama dengan orang-orang kafir. Makanya ketaatan ini ikhwati iman harus benar-benar totalitas, ya, harus ketundukannya. Jadi tundukan dulu, ya, jangan sampai kita mendahului sunnah Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW dengan apa? Dengan nalar kita yang sok pinter, gitu kan, dengan keilmuan kita yang kita dapatkan. Tetapi kalau itu bertentangan dan kita mendahulukan itu, maka ini sesungguh tidak terbukti cinta kita kepada beliau. Sebagaimana tadi, ya, orang yang baru memiliki pasangan, ya, memiliki pacar, misalkan, ini contoh yang tidak baik memang, ya, tetapi ini hanya sebatas ilustrasi saja. Begitu mau berkorban, ya, begitu mau mengendorkan egonya, bahkan menghilangkan egonya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tadi keridhaan dan cinta sosok yang kita cintai itu. Nah, makanya ikhwati iman, yang kedua, setelah adanya ketundukan yang totalitas, ya, ketaatan yang mutlak, maka akan muncul poin yang kedua, apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittiba, mengikuti apapun, ya, fi jami'il aqwal wal af'al. Apapun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang menjadi perbuatannya. Ittiba, diikuti. Makanya kenapa kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan begini, amal itu tidak akan diterima, ya, selama apa? Tidak ada dua hal. Ikhlas sunniyah, ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ini syarat kita beramal. Karena tadi, ya, Nabi itu sebagai representasi bagaimana cara kita mengibadahi Allah Ta'ala. Ya, kita tidak mungkin ibadah kepada Allah tanpa ada pemandunya. Ya kan, kalau kita beribadah kepada Allah tanpa ada pemandunya, itu tidak mungkin, impossible itu. Makanya diturunkan atau diutus Nabi SAW. Ya, makanya apapun yang Nabi lakukan, apapun yang Nabi katakan, maka kita harus ittiba, ya, mengikuti. Karena ini menjadi salah satu syarat amal kita diterima. Makanya gini, kalau ada orang yang beramal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, ya, ikhlas dia beramal, ikhlas amalannya, ya, untuk melakukan kebaikan dan seterusnya, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan harap itu diterima. Kenapa? Karena dia beramal sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan pertimbangannya, tidak disandarkan kepada pertimbangan Nabi, begitu. Ya, makanya sangat benar sekali, ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kalau seandainya ada cara bagaimana menggaruk kepala, maka aku akan ikuti itu bagaimana cara menggaruk kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di dalam Quran surah Al Imran yang tadi sudah kita bacakan, ya, di ayat 31, itu kan jelas tuh, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, ya. Kemudian di dalam Quran surah An-Nur, Bapak Ibu nanti bisa cek, ya, di ayat yang ke-56, Allah Ta'ala mengatakan, ya, kata Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ataiur rasul la'alakum turhamun. Ya, kalau kita mengikuti, kalau kita mendirikan salat, ya, kemudian menunaikan zakat, wa atiur rasul, taat kepada rasul, ya, la'alakum turhamun, ya, supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, sebaliknya ikhwatul iman, kalau kita menjauh, ya, dari sunnah Nabi SAW, sebagaimana Nabi katakan, faman rogiba an sunnati falaisa minni, ya, barang siapa yang membenci sunnahku, tidak ittiba kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, bagaimana mungkin kita membersamai, ya, orang yang tidak kita ikuti? Ya, bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada pribadi yang kita mengaku cinta kepadanya,
tetapi kita jauh dari perbuatannya, bertolak belakang, itu sangat-sangat tidak mungkin ya kata iman. Nah, makanya ittiba'un Nabi SAW ini menjadi salah satu syarat mutlak ya, bukti cinta kita kepada beliau. Ya jangan sampai kita ngeyel ya, denial dengan sunnah-sunnah, perkataan-perkataannya atau fi'liyahnya. Gak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ikhwati iman. Yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi itu, kalau kita sudah ittiba, maka yang ketiganya apa? Ijtinabu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus menjauhi gitu. Jadi kalau ada sunnah Nabi kita lakukan, kalau ada larangannya maka kita jauhi, ya. Jangan terbalik. Nah, makanya betul ya, ada seorang ulama yang mengatakan begini, dulu para ulama salaf itu ulama terdahulu, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, bedanya dengan orang khalaf itu, ya, ada salaf, ada khalaf ya. Kalau salaf itu terdahulu, kalau khalaf itu belakangan. Ya, cuma satu saja dalam masalah ilmunya terhadap sunnah. Tahu ya. Jadi perbedaannya itu dalam pengetahuan mereka terhadap sunnah. Kalau orang salaf, ya, begitu mereka tahu bahwa itu sunnah, maka mereka mengerjakannya. Nah, sementara orang-orang kholaf, begitu tahu bahwa itu sunnah, maka mereka meninggalkannya. Itu bedanya, ya. Jadi kalau orang salaf itu, ya orang terdahulu, ya, generasi tabiin, ya makanya kata Nabi kan, sebaik-baik kurun itu adalah kurni, kan gitu kan, kurunku, zamanku. Kemudian setelahnya dan terus ya, makin makin ke belakang makin kurang kan gitu kualitasnya. Nah, makanya orang dulu itu ketika mereka tahu sunnah, mereka mengamalkan sunnah itu. Nah, sementara orang-orang kholaf, orang-orang belakangan, begitu tahu sunnah banyak ditinggalkannya, bahkan berargumen dengan logikanya, dengan penemuan-penemuannya misalkan. Nah, ini kan sebetulnya dipertanyakan itu bukti cintanya, ya. Adab kepada beliaunya seperti apa? Contoh misalkan begini. Kata Nabi SAW, ya, apa, la ta'kulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna syaiton ya'kul wa yashrab bishimal. Jangan kalian tuh makan minum pakai tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Dan kita ikhwati iman banyak menyepelekan hal ini. Kenapa? Karena kita itu berbicara di tataran hukum. Ya, tapi kan kalau Nabi yang mengatakan itu tidak sampai haram katanya, dan begitu ya. Padahal ya iman, kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Nabi, sesuatu yang dibenci Nabi, sesuatu yang dilarang Nabi pasti akan kita jauhi itu. Ya bukan malah denial, bukan malah ngeyel, ya bukan malah justru ngahajakeun gitu kata orang Sunda mah, ya. Terus misalkan kata Nabi begini, jangan kau sisakan remah-remah dalam piringmu, ya. Terus kita ngeyelnya apa? Gak apa-apa itu rezeki, kita berbagi rezeki bu sama ayam misalkan. Gak begitu pemahamannya, ya. Tetap kita itu makan harus usaha dibersihkan dulu karena kita tidak tahu di mana letak keberkahannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita itu banyak ngeyel dengan logika kita yang seolah-olah benar. Ya seperti misalkan saya sering kasih contoh ya, kata Nabi kalau ada lukmatan itu artinya makanan yang jatuh, ya serpihan makanan. Kalau ada kotorannya kata Nabi bersihkan. Ya kemudian makan sisanya, yang bersihnya makan. Itu kan jangan dibuang semuanya. Atau ketika ada lalat jatuh di minuman kita, maka kata Nabi tenggelamkan lalatnya, kemudian buang lalatnya, maka minuman itu masih tetap bisa kita nikmati. Tetapi karena pengetahuan kita tentang higienis, misalkan ya, pengetahuan kita tentang masalah kebersihan, seolah-olah ajaran Nabi itu menyimpang, ajaran Nabi itu tidak layak untuk diamalkan. Nah, ini kan denial ini, ya. Ini apa namanya membantah ini. Ya, ini gimana nih kita mau mengaku cinta kepada Nabi SAW, tetapi ajaran Nabi yang sudah pasti benar, ya kemudian kita tolak, kita tentang hanya karena apa? Tadi kita mendapatkan pengetahuan yang bersifat duniawi, pengetahuan yang menurut kita tinggi gitu kan.
Padahal kita sendiri tidak bisa memastikan. Dan ini kan masalah keyakinan kita terhadap takdir Allah Ta'ala, kan begitu. Betul ya, kita harus berusaha yang terbaik, kita harus berikhtiar dengan benar. Tetapi ketika ada ikhtiar-ikhtiar yang sesungguhnya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka siapa yang harus didahulukan? Yang didahulukan itu Nabi SAW. Begitu ya, bukan bukan keilmuan kita. Siapa kita? Sementara Nabi itu semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang tahu makhluknya dan Allah memberi petunjuk kepada Nabi SAW. Dan kita sebagai makhluk itu harus qabul, ya harus apa namanya, taslim, ya harus pasrah. Kenapa? Karena Allah tahu gitu loh ya. Tidak mungkin sang Khalik itu menjerumuskan makhluknya. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Coba nanti perhatikan di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 115. Bagaimana ancaman-ancaman Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang apa namanya, yang yusyaqiqir rasul, kan begitu. Yusyaqillaha war rasul, gitu kan. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, coba nih, menentang Rasul karena mungkin keilmuannya, karena mungkin pengetahuannya, kemudian ajaran Nabi ditentang. Wah, ini Nabi nggak higienis, Nabi ini kurang pengetahuan dan seterusnya. Ini kan banyak orang seperti itu ya. Kalau orang kafir wajar, tapi kalau orang Islam ini kurang ajar ini ya. Kalau orang Islam menentang ajaran Nabinya sendiri, ini harus dipertanyakan tuh ya, kecintaan kepada dia seperti apa. Bukan berarti mengajarkan jorok, bukan. Ini hanya sebatas tadi ya, kata Nabi ya, kalau ada kotorannya, ini kalau dalam hal makanan ya, maka buanglah yang kotor-kotornya. Ya, artinya kalau memang seperti jatuhnya ke tempat yang memang secara kasat mata bersih ya, maka jangan main asal buang, ikhwati iman. Kenapa? Karena itu membuat setan tertawa, kata Nabi. Setan itu senang itu ya, dengan apa? Dengan makanan-makanan yang kita sia-siakan. Begitu kan? Itu setan senang. Nah, sementara kita banyak sekali mengajari anak-anak kita dengan sunnah syaitan, dalam tanda petik ya, sunnah syaitan, bukan sunnah nabinya. Ini kan bisa termasuk yusyaqqiqir rasul, ini membantah ajaran Rasulullah SAW. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, ya. Maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan. Coba, kalau orang sudah begitu ya, sudah tidak mengikatkan dirinya kepada ajaran Nabi, maka akan dibiarkan dia dalam kesesatan. Waliyadzubillah, ya, sehingga orang itu tidak sadar kalau dia melakukan kesesatan. Dia tidak sadar melakukan dosa. Kenapa? Karena yang menjadi pembimbingnya adalah syahwatnya, hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Coba nanti perhatikan lagi dalam Quran surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat ke-27. Allah Ta'ala juga mengatakan, "Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين." Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat. Ini orang-orang yang membantah Rasulullah SAW dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu? Ya, di mana dulu yang kamu pertuhankan, yang kamu ikuti, ya, yang kamu bela-bela tuh, ya, ideologinya kamu bela-bela sehingga kamu memusuhi apa namanya, ajaran Nabi, ya, ajaran kaum mukminin, gitu kan, yang mengikuti kepada sunnah beliau. Maka berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Ya, disamakan dengan orang kafir tuh, orang-orang yang membantah sunnah Nabi SAW. Ya, makanya berhati-hatilah ikhwati iman ya, ketika kita mempertanyakan, kevalidan, atau bukan kevalidan, sebetulnya hikmahnya ya, ketika apa namanya, mimba di mata bayyana lahul huda, ya, setelah jelas kepada kita bahwa misalkan hadisnya itu hadis yang sahih, ya, riwayat-riwayat yang sahih, kemudian kita masih mempertanyakan apa hikmah di balik itu, ini hati-hati ini, karena sesungguhnya orang yang beriman itu kenapa disebut Islam? Islam itu artinya pasrah, ya, harus qabul dulu, menerima dulu. Adapun hikmatut tasyri', ya, hikmatut tasyri' itu hikmah di balik penetapan syariatnya, mungkin nanti belakangan baru kita ketahui, gitu kan. Jangan sampai kita itu beramal harus tahu dulu manfaat keduniaannya apa baru kita beramal. Nah, ini kurang nih, kekuatan imannya kurang, padahal orang yang beriman itu qabul dulu,
Adapun hikmatut tasydid nanti bisa belakangan. Ya, jadi iman dahulukan sebelum apa? Sebelum nalar gitu. Ya, jadi hati itu harus menjadi raja kita. Makanya kalau hatinya baik, maka akan seluruh baik seluruh amalnya. Tetapi kalau hatinya buruk, syahwat yang menguasainya, maka akan susah dia untuk mengamalkan tadi sunnah-sunnah nabinya. Ya nanti bisa dicek lagi ya ayat selanjutnya di Quran surah Muhammad ayat 32, kemudian suratul Hasyr ayat 7, ya An-Nur 63. Nah, ini ancaman-ancaman bagi orang-orang yang membantah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut ikhwati iman yang keempat ya, bukti cinta kita kepada beliau adalah tasdikun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima akhbara bihi min umuril ghaib fil madi wal mustaqbal. Ya, membenarkan berita-berita yang gaib ya dalam urusan-urusan gaib, baik berita-berita yang masa lalu ataupun yang akan datang. Ya berita masa lalu contoh misalkan ketika Nabi SAW bercerita tentang suatu kaum ya. Nabi bercerita tentang keadaan seseorang yang kata beliau misalkan contoh ada seorang yang melakukan dosa besar, kemudian dia dijamin masuk surga ya karena menolong seekor anjing dan seterusnya. Ini kan cerita-cerita masa lalu ya. Dan Nabi menceritakan itu. Nah, kita harus mengimani ya. Nah, tentu yang lebih penting adalah kita mengimani perkara gaib yang mustakbal, artinya cerita-cerita gaib yang akan datang ya, seperti misalkan bagaimana dahsyatnya alam kubur ya, bagaimana nanti hari kebangkitan ya, kemudian bagaimana nanti eh, yaumul hisab ya, yaumul mizan ya. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, jadi ketika kita meyakini berita gaib yang akan datang, maka kita akan mempersiapkan diri ini sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Kenapa? Karena kita membenarkan iman. Ya, membenarkan. Jadi kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada beliau, maka bukti membenarkan berita yang telah beliau sampaikan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu. Ya, contoh misalkan begini. Kata beliau dalam satu hadis, beliau mengatakan, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jal." Tidak ada yang membuat ahli surga itu menyesal kecuali apa? Kecuali penyesalannya terhadap waktu yang mereka lalui tetapi tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, sementara Imam Nabi SAW banyak sekali mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita kerjakan secara spesifik misalkan di pagi atau sore hari. Ini kan pahalanya luar biasa. Nah, ini kan bekal. Jadi kalau kita meyakini, membenarkan berita yang datang dari Nabi tentang tadi alam kubur, pokoknya kehidupan setelah kematian, maka tentu maka kita akan bersemangat untuk mempersiapkan diri. Ya, kita tidak akan berleha-leha. Contoh misalkan gini, ya. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim ketika terbangun dari tidurnya. Itu kan ada zikirnya. Ya, tidak ujug-ujug korejat gitu kan. Bangun tidurku terus mandi. Nah, ini udah salah nih. Bangun tidurku terus mandi, ya. Nabi itu mengajarkan bangun tidur terus apa duduk, ya. Kemudian mengusap wajahnya, ya. Kalaupun tidak langsung duduk ya berdoa dulu lah, berdoa dulu bismika apa namanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah rabbighfirli, kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang itu berdoa maka akan diampuni doanya. Ini bangun tidur berdoa dikabulkan doanya, gitu kan kata kata Nabi. Ya, ada orang yang bangun tidur belum dalam keadaan suci tapi membaca zikir tadi, itu kata Nabi apa? Diampuni dosanya, kalau berdoa dikabulkan doanya. Coba bayangkan. Ini kan berita dari Nabi SAW untuk apa? Untuk bekal kita menghadapi perkara gaib di waktu yang akan datang di masa depan. Gitu kan? Ini kan luar biasa ikhwati iman. Ya, terus kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas ya, yang meriwayatkan hadis ini, Nabi membaca surat surah Ali Imran ya dari 190 sampai dengan 200 ya. Itu 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Itu kan dibaca itu. Ya, coba bayangkan ikhwati iman. Ini berita dari Nabi SAW.
Ya, ini amaliyah-amaliyah yang beliau rutin dikerjakan. Nah, kalau kita memang mengaku cinta kepada beliau, coba ya laksanakan itu, ya kerjakan itu. Belum lagi zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi petang ini luar biasa. Banyak fadilah, banyak faidah yang bisa kita dapatkan. Ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Ya, kalau kita perhatikan, ya banyak penulis apa namanya para ulama yang menulis zikir pagi petang. Ya, ada Al-Ma'surat misalkan, ada Hisnul Muslim, ya, dan banyak lagi ya yang tidak terkenal sekalipun yang menghimpun zikir pagi dan petang. Nah, setidaknya ikhwati iman ya, di antara zikir-zikir tadi, tolonglah ada kalimat-kalimat zikir yang sudah kita hafal kalimatnya, kemudian kita bisa bisa amalkan walaupun tidak semuanya. Memang kalau semuanya itu butuh waktu sekitar 20 menit sampai setengah jam ya kalau kita sempurna membacanya secara keseluruhan. Tetapi ikhti iman, setidaknya sebagaimana kaidah fikih mengatakan mala yudroku kulluh wala yudroku kulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya kenapa? Karena sebagian dari kalimat-kalimat zikir pagi petang itu ini luar biasa. Pertama, apa ayatul kursi. Siapa yang tidak hafal ayat kursi? Ya, pasti semua kita hafal ayat kursi ya. Ya, itu kan kaligrafi yang pertama kali kita pajang di rumah itu kan apa ayat kursi itu. Walaupun mungkin niatnya dulu beda, ya. Dulu niatnya buat ngusir jin gitu kan misalkan ya. Kadang kita membaca ayat kursi karena pas begitu rasa takut apa menghantui, kita baca ayat kursi ya. Untung saja gitu kan jinnya tidak jahil. Coba kalau jinnya jahil, kata jinnya itu, "Weh, saya juga hafal." Cen. Ya kan? Ya kan banyak juga jin yang hafal ayat kursi. Bahkan kalau kita lihat ya, hadis tentang zikir pagi petang itu kan diajarkan oleh jin itu ya. Diajarkan oleh jin. Ketika Ka'ab bin Malik ini menemukan sosok manusia kecil ya, tetapi itu kan jin yang menjelma seperti itu dan Ka'ab bin Malik ini tidak takut ya. Kamu apa manusia atau jin gitu kan? Kemudian dia menjawab, saya jin. Coba perlihatkan tanganmu, julurkan tanganmu. Kemudian dilihat tuh benar tuh ya si tangannya itu kayak tangan apa anjing apa tikus gitu. Nah kemudian kata Akab bin Malik, apa yang bisa membuat kami terhindar dari godaanmu, dari gangguanmu? Si jin ini mengatakan membaca salah satu ayat di dalam Quran suratul Baqarah, yakni surat ayat kursi ini. Nah kemudian kejadian ini disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, sungguh makhluk keji ini mengajarkan sesuatu yang benar coba. Ya. Nah, artinya ikhati iman ya, ini luar biasa nih ayat kursi sudah kita hafal semua. Tetapi ingat ya, membaca ayat kursi bukan dalam momen-momen yang tadi ya, begitu kita takut apa baca ayat kursi karena boleh jadi jitu lebih hafal. Tapi bagaimana kita meyakini kandungannya ya, merenungi isinya sehingga keyakinan penuh terhadap Allah itu bisa kita ambil dari ayat kursi tadi. Ya, coba kita nanti baca artinya. Ya kan ini kan sebagai bentuk ya wujud kita mencintai Nabi adalah mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Nah, salah satunya adalah membaca ayat kursi di setiap pagi, di setiap petang. Ya, belum lagi nanti tiga surah terakhir ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini dibaca tuh tiga kali ya. Tiga kali ya Al-Ikhlas, tiga kali Al-Falaq, tiga kali An-Nas. Ini kan luar biasa ya kata iman ya. Kemudian baca subhanallah wa bihamdi 100 kali ya, baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Itu kan gampang, itu kalimat-kalimat yang bisa mengisi waktu kita, mengisi waktu luang kita. Berkah hidup kita demi Allah berkah. Ya, kalau kita disibukkan dengan tadi aktivitas itu. Karena sesuatu yang yang menjadikan kita tidak berkah itu adalah apa? Kita punya kesempatan, kita punya waktu, tapi waktu itu tidak kita perlukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang membuat ahlu surga itu menyesal kecuali apa? Kecuali ada waktu yang dia lalui. Ada kesempatan tapi tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bukti lemahnya kita. Bukti lemahnya keimanan kita terhadap apa? Terhadap berita gaib yang Rasulullah sampaikan. Yakni apa? Berita kehidupan setelah kematian. Kita tidak mempersiapkan bekal untuk itu. Padahal kalau kita benar-benar mencintai Nabi SAW, maka Nabi pun mengajarkan yang terbaik bagi kesenangan kita. Ya, bagi kebahagiaan kita setelah kehidupan kita di dunia ikhti iman. Ya, begitu. Ya, coba nanti pelajari lagi tuh ya, apa namanya zikir pagi dan petang. Karena banyak kalimat-kalimat yang sudah kita hafal sebetulnya, tapi kita tidak mau mengamalkannya. Seperti raditu billahi robba, ya wabil islami dina,
Wabi Muhammadin Nabi, Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi, Nabi ya kan begitu. Baca 3 kali ya. Wah ini luar biasa ini ya. Ini sebagai wujud bukti. Kayaknya tadi ya. Kalau orang itu yakin dengan berita yang disampaikan oleh orang yang kita cintai dan berita itu untuk kebaikan kemaslahatan kita, gak akan ada tuh orang yang meninggalkannya. Gak akan ada orang yang meninggalkannya. Nah sebaliknya ketika kita abai, ketika kita acuh, ya ketika kita nganggap sepele, justru ini harus dipertanyakan ya bagaimana kecintaan kita kepada beliau, serius atau main-main saja begitu ya. Nanti bisa dicek ya Bapak Ibu, saya secara ringkas saja ya di Quran Suratul Najm, karena apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan berdasarkan syahwat tapi berdasarkan apa, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang berikutnya di Quran Surah Hud ayat 49 itu juga nanti bisa dicek ya. Baik, bukti yang kelima, bukti cinta kita kepada beliau yang kelima adalah taqdimu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas ya. Kita harus mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ucapan manusia selainnya gitu. Dahulukan ucapan Nabi. Jangan kita bangga mengutip perkataan orang lain, mengutip tokoh-tokoh tertentu sementara kita malu mengutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu ya, kalau kita perhatikan ya apa namanya Magna Carta itu ya, yang berisi human right itu kan kalau kita lihat itu perkataan Nabi SAW gitu ya. Nabi sudah 1400 tahun yang lalu mengucapkan itu ya. Orang ya, bagaimana kita harus menjaga kehormatan seseorang. Jadi hak asasi manusia itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, tetapi banyak sekali di antara kita yang lebih bangga mengutip perkataan tokoh-tokoh orientalis misalkan ya, bahkan perkataan tokoh-tokoh liberal ya, perkataan ini dan itu. Bahkan ada orang yang malu kalau mengutip Al-Qur'an, mengutip hadis Nabi misalkan, karena dalam karya ilmiahnya apa, karena Al-Qur'an dan hadis Nabi itu tidak dianggap ilmiah. Ini kan luar biasa ini. Gimana itu ya? Padahal harusnya kita bangga bisa mengutip Al-Quran, bisa mengutip sunnah Nabi SAW. Makanya takdimu qaulan Nabi SAW. Mendahulukan ucapan Nabi SAW. Ya. Makanya tidak layak ketika ada seseorang yang membantah ucapan Nabi SAW, kemudian dikomparasi dengan ucapan tokoh yang lain. Ini harus malu ini, gitu. Ya. Ini dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan kalian meninggikan suaramu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Imam At-Tabari menyebutkan yang dinamakan jangan mendahului ucapan Nabi, ya jangan mengeraskan ucapan Nabi, artinya jangan kita mengucapkan satu perkataan yang menyelisih ucapan beliau. Ya, nggak boleh kita menyelisih ucapan beliau. Nah, ini bukti yang sesungguhnya cinta kepada beliau. Ya, jadi jangan sampailah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang eh, tidak sesuai ya, bahkan bertentangan. Kenapa? Karena itu menggugurkan ya pengakuan cinta kita kepada beliau. Yang keenam, ikhtiman. Yang keenam, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min mahabbatin nafs wal mal wal walidain wan nasi ajma'in. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka kecintaan yang sesungguhnya itu adalah ketika Nabi lebih dicintai. Ya, Nabi lebih dicintai dibandingkan dengan mencintai diri sendiri, dibandingkan dengan harta yang kita miliki, ya dibandingkan dengan orang tua yang masih ada dan juga manusia seluruhnya gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Nabi, maka dahulukan Nabi dibandingkan selainnya ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan seluruh manusia yang ada. Nah, ini bukti kecintaan kepada beliau yang sesungguhnya. Ada sebuah riwayat ikhti iman ketika Umar ibn Khattab duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham
Ya kata beliau, kami bersama Nabi SAW, ya ada Umar di situ. Ya kemudian Umar mengatakan, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, ya belum belum sempurna, la yakmulu imanuk, ya belum sempurna iman engkau wahai Umar, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta aku haba ilaka min nafsik, sampai aku lebih dicintai, kata Rasulullah, dibandingkan dirimu sendiri. Ya, ini Umar ini, kalau Umar itu kan jujur, ngaku ngaku cintanya jujur ya, beda dengan kita ngaku cinta tapi jauh dari jauh panggang dari api kan begitu ya, bohong. Tapi kalau Umar jujur, engkau lebih aku cintai kecuali atas diriku sendiri saja gitu kan. Nah, kata Nabi tidak, belum sempurna. Tetap Rasulullah harus didahulukan. Artinya ikhwatu iman, kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tadi ya, ketika kita ingin mengamalkan sunnah, misalkan ya, mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi apa namanya bertolak belakang atau berhadapan dengan keinginan orang tua yang ini dan itu. Ini coba tuh, mana yang sudah dahulukan, orang tua atau sunnah Nabi? Sunnah Nabi SAW. Ya, ketika apa tadi larangan orang tua itu hanya sebatas tadi ya, hanya sebatas eh, syahwatnya ya. Betul, kepada orang tua kita harus taat ya. Tapi ketika misalkan orang tua melarang kita sholat di masjid ya, orang tua kita melarang kita ini, nah itu harus hati-hati itu ya. La ta'ata di makhlukin lima maksiatil khalik ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang justru ketaatan itu malah memaksiati khaliknya, malah menjauhkan kita dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah harus didahulukan dibandingkan manusia seluruhnya, termasuk diri kita sendiri. Ya, itu cinta yang sesungguhnya. Yang ketujuh, ikhtiman, bukti cinta kepada beliau itu adalah at-taslim li hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus pasrah, ya kita harus menerima eh, terhadap hukum yang sudah Rasulullah SAW tetapkan. Ya, waridha bih, dan kita ridho kepadanya. Ya, jadi tidak boleh kita cari pilihan lain. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab, yang Allah Ta'ala mengatakan, wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, itu nanti bisa dilihat di Quran suratul Ahzab ayat berapa. Tapi di ayat ini penting ya, harus harus apa namanya, harus di highlight ya. eh, di Quran suratul Ahzab ayat, di ayat, bentar saya cari dulu ya. Kali ini harus di highlight nih ya. Dan ini harus jadi pegangan kita ya. Al-Ahzab 36 ya. Di Al-Ahzab 36 Allah Ta'ala mengatakan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Jadi tidak layak ya seorang mukmin itu mencari alternatif lain ketika Nabi menetapkan satu satu perkara ya. Sebagaimana kisah Julaibib ya, ketika dinikahkan oleh Rasul dengan seorang perempuan. Orang tuanya merasa keberatan kalau harus mendapatkan mantu Julaibib, karena Julaibib ini sosok yang bukan idaman lah ya, sosok yang aduh, eh, kalau anak sekarang mungkin bilangnya apa gitu. Tapi ketika Rasulullah yang memilihkan, kemudian si anak perempuan itu, ya, jadi si orang tua itu sebetulnya bukan bukan mau menolak, cuman dia ngaragap perasaan anaknya gitu loh ya. Si orang tua ini ngaragap perasaan anaknya. Jangan-jangan nanti anak saya malu kalau dinikahkan dengan Julaibib dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana anak yang salihah itu. Ya, anak yang salihah tentu keluar dari apa namanya? Keluar dari orang tua yang solih juga kan begitu. Ya. Nah, makanya luar biasa tuh ketika ketika eh, apa anak perempuan ini mengatakan, mengutip ayat ini ya, sampai orang tuanya itu bengong gitu kan ya. Nah, ini tunduk patuh ya terhadap apa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketundukan yang luar biasa ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Begitu. Kemudian yang terakhir ikhwat iman, ya, yang terakhir yang kedelapan adalah ittikhadun Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah, ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah dalam setiap sisi kehidupan kita, ya, menjadikan beliau sebagai contoh teladan yang baik, ya, apapun, tidak hanya terbatas dalam perkara-perkara yang mahdoh saja, ya, perkara-perkara ubudiyah saja, tetapi dalam segala sisi, dalam segala aspek kehidupan, ya, seperti misalkan contoh nih, ya, kalau Nabi SAW mengajarkan kita siwak, ya, betul sekarang ada Oral-B, ya, merek yang apa menciptakan sikat gigi elektrik, ya. Eh, apa tapi ketika ada orang yang mengikuti sunnah Nabi dengan siwak, karena Nabi itu bersiwak hampir lebih dari 5 kali, ya, setiap sholat beliau siwak, setiap baca Quran beliau siwak, setiap mau tahajud beliau siwak. Nah tentu kalau disamakan dengan sikat gigi berbeda, karena sikat gigi mungkin butuh odol, ya, butuh air dan seterusnya. Sementara kalau siwak itu kan batang kayu yang bisa kita bawa kemana saja, kemudian kita bisa gunakan, dan batang kayu itu tidak perlu dicuci. Kenapa? Karena ada enzim tertentu dalam batang tersebut untuk membunuh kuman dari mulut kita. Nah, ini kan luar biasa ini, ya. Jadi kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai kudwah, maka kudwah ini tidak hanya sebatas aspek ubudiyah, tetapi juga aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Baik, itu saja mungkin yang disampaikan, ya, jam 9. Insya Allah sisa waktu akan kita gunakan untuk bertanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Materi luar biasa. Eh, Alhamdulillah ya para jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan Ustaz beberapa dalil dalam Al-Quran lengkap sekali, dan saya ada materinya nanti insya Allah akan saya share di grup Jamaah Syifa, dan banyak sekali yang mungkin bisa highlight dari situ, cuman memang mohon izin juga tadi saya tidak catat, jadi saya tidak bisa membacakan kembali, menyimpulkan barangkali. Cuma satu memang yang sering kita alami Ustadz, terkait dengan apa tadi Ustadz yang nomor berapa saya lupa. Kita tuh sering mengambil quote-quote itu ya, kata-kata mutiara yang sering dipajang di status itu banyak. Kita juga tidak tahu dia tuh muslim atau bukan gitu Ustadz. Nah, betul, betul. Gitu kan. Motivator itu muslim atau bukan. Kadang gaya-gaya juga statusnya teh bahasa Inggris gitu Ustadz. Nah, gitu. Iya. Diambil. Nah, sementara kita punya seseorang yang betul-betul tidak ada yang mau lebih kualitas beliau, kelayakan beliau untuk kita contoh, apalagi berpahala juga begitu Ustaz, ya. Dan sudah selai kita sebagai seorang muslim untuk mengambil inspirasi-inspirasi dari yang mulia Rasulullah SAW, dan beliau dijamin sekali masuk surga. Jadi seandainya kita mengikuti beliau, tentu kita akan insya Allah akan bersama dengan beliau. Tapi kita mengambil inspirasi dari orang lain yang tidak tahu gitu siapa, muslim atau bukan juga kita tidak tahu. Tapi banyak kita juga memotong, mengambil potongan-potongan kalimat dari mereka ternyata. Termasuk mungkin kadang-kadang saya mungkin kita harus bertobat Masya Allah. Baik. Baik, para jamaah sekalian, silakan, kita masih punya waktu sampai ya 20 menit ke depan. Mari kita manfaatkan momen malam Maulid ini, terlepas dari tanggalnya tepat atau tidak karena kita banyak khilafiyah di situ. Tapi mari kita manfaatkan event beberapa malam ini untuk kita sama-sama mengevaluasi diri, sejauh mana sih kita tuh cinta sama Rasulullah SAW, dan sejauh mana kita bisa mengimplementasikan cinta kita pada Rasulullah SAW. Seperti tadi juga Ustadz telah sampaikan bahwa apa namanya tadi Rasul memberikan contoh-contoh untuk kita beramal ibadah, tapi juga pada saat yang sama Rasul juga mencontohkan kita untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu lebih sulit Ustadz. Kadang kita beramal tuh lebih mudah dibanding menjauhi larangan. Kadang sudah suka tidak terasa itu dosa tuh, gibah gitu saja, Allah segala macam gitu, mengomentari Iya. hal yang tidak penting gitu kan. Tapi ibadah mah khusus insya Allah. Tapi ada dosa-dosa yang tidak terasa. Insya Allah. Mengapa para jamaah sekalian, kami persilahkan di sampai 20 menit ke depan sebelum ditutup dengan doa. Silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan melalui chat, atau saya lihat juga belum ada yang menuliskan pertanyaan. Boleh melambaikan tangan barangkali bukan menyerah, tapi saya memiliki hal untuk ditanyakan. Mangga para jamaah sekalian. Saya awali saja Ustaz. Saya awali saja Ustaz. Nah, Silakan.
Saya sendiri Ustadz pada saat itu sudah mendapat informasi dan juga undangan bahwa ada beberapa peringatan tabligh akbar dalam rangka Maulid Ustadz ya. Nah, tapi bukan untuk mengisi, tapi untuk meminta bantuan tenaga dan pikiran Ustadz. Nah, di beberapa lingkungan dekat rumah begitu. Nah, kadang kegiatan-kegiatannya tuh Ustadz ya, kadang mengundang banyak-banyak sekali Syekh atau Habib barangkali gitu ya. Dan juga tadi seperti saya sampaikan di awal ada juga yang rebana, beberapa segala macam gitu. Semua itu adalah mungkin apresiasi dan bentuk apa namanya ya, rasa cinta kepada yang mulia Rasulullah SAW. Cuman itu memang apa namanya Ustaz ya, itu kejadiannya itu rutin Ustaz ya, rutin. Dan kadang kejadiannya tuh suka tidak melihat waktu juga Ustaz. Jadi ada yang memang dimulai jam 9 malam sampai jam 2 begitu Ustaz. Dan saya juga tidak tahu mereka sholat subuhnya kesiangan atau tidak. Tapi kan eh, karena yang jualan banyak di situ Ustadz dan yang jamaahnya penonton dan tidak di masjid di lapang terbuka dan saya juga beberapa kali juga mendengar ada yang mengeluhkan juga tetangga-tetangga di sana Ustadz begitu ya dan bagaimana Bang Ustadz pandangan Ustadz terkait dengan kegiatan-kegiatan yang apresiasinya seperti itu terhadap kecintaan kepada yang mulia Rasulullah SAW. Enggak Ustadz? Iya, ya tadi ya. Pertama bahwa tidak ada yang keliru ya, tidak ada yang salah sebetulnya ketika kita bergembira ya. Tentu kita harus berbahagia ya karena satu-satunya yang tidak bahagia dengan kelahiran Nabi ya hanya musuhnya ya, hanya iblis laknatullah alaih ya. Tetapi kita berbahagia tentu saja ya dengan kelahiran beliau ya. Tentu saja berbahagia. Cuman ya tadi ekspresi ya kecintaan kita itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan standar yang beliau ajarkan. Karena kalau kita lihat sejarah ikhwatul iman, ya siapa yang tidak cinta kepada beliau ya di generasi sahabat, di generasi tabi'in, ittebu tabi'in siapa? Ya tentu mereka adalah generasi-generasi yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi ekspresi cinta mereka itu tidak dengan cara-cara yang seperti kita lihat saksikan saat ini. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya perayaan-perayaan yang bersifat apa namanya ya, bersifat apa ya euforia lah ya, euforia itu kan terjadi pada tahun 400 Hijriah itu kan Bani Fatimiyah itu. Dan itu disinyalemen sebagai orang Syi'i ya, orang Syi'i. Nah, apakah itu tujuannya seperti apa kita tidak tahu. Nah, artinya kita kembalikan lagi ya bahwa esensi dari kebahagiaan kita ya menyikapi lahirnya Nabi SAW ya tentu sekali lagi dengan tadi dengan cara-cara yang benar ya seperti misalkan ya kita ngadain taklim ya kita ngadain pengajian yang wajar lah ya jangan sampai kita ingin mengambil maslahat tetapi secara bersamaan kita eh, apa namanya ya menyebar madorot gitu ya seperti tadi misalkan sampai ada tetangga yang terganggu misalnya dengan hiruk pikuknya ya ada yang tetangga kaum muslimin yang seharusnya memberikan keselamatan ya sebagaimana kata Nabi SAW ya al muslimu man salim al muslimu dan milisani wa yadih ya dan tidak setiap muslim itu kan sepakat juga dengan tadi acara tersebut ya yang kita permasalahkan kan bukan masalah acara pengajiannya tapi mungkin tadi durasi waktunya apa yang kadang mengganggu sebagian orang yang sedang dan seterusnya ya jangankan begitu ya ketika orang yang sholat saja terganggu oleh bacaan Al-Quran misalkan ya itu kan ditegur Nabi SAW kan gitu. Nah apalagi nanti misalkan ketika kita pulangnya larut malam kemudian sholat subuh jadi malah kesiangan ini kan juga harus dievaluasi kembali begitu. Jadi ya tentu saja sekali lagi bukan masalah momentumnya ya tapi bagaimana ekspresi kecintaan kita tuh yang harus tepat ya tepat terarah maslahat didapat tapi tidak menimbulkan madorot ya untuk lingkungan sekitar begitu. Apalagi kalau misalkan tadi ada unsur-unsur khurafatnya, unsur-unsur syiriknya. Mereka meyakini bahwa ruh Nabi ada di sekitarnya. Ini kan dari mana dalilnya? Ini kan jelas penyimpangan ini ya. Bayangkan kalau misalkan ada yang mengadakan acara
5 atau 10 berarti di tempat yang sama itu ada. Jadi gimana caranya gitu kan? Nah, ini kan udah keluar jalur ini ya, udah menyalahi akidah kalau sampai seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas menggunakan momentum seperti kita saat ini, insya Allah ini jadi kebaikan ya. Kita memanfaatkan momentumnya karena besok ada hari libur ya, kemudian kita isi bagaimana seharusnya ekspresi kita kepada beliau ya, ekspresi cinta kita kepada beliau ini kan mudzakarah ya, mengingatkan ya, dan juga mengingatkan saya sendiri ya, bagaimana yang masih jauh dengan sunnah-sunnah beliau ya, masih jauh dari pengamalan ajaran-ajaran beliau. Nah, mudah-mudahan dengan malam ini kita diingatkan ya, setidaknya tadi ya yang sudah kita ambil contoh zikir pagi petang ya, jangan sampai kita tinggalkan lagi ya, walaupun tidak semuanya kita baca ya, tetapi setidaknya ada kalimat-kalimat yang menurut kita penting, relevan dengan kehidupan kita ya, bisa kita amalkan begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Masya Allah, syukur jazakallah Ustaz. Tadi juga saya ingat ya para jamaah sekalian, saya pribadi baru tahu tadi Ustadz telah menjelaskan bahwa ternyata bangun tidur pun menjadi salah satu waktu diijabahnya doa tuh para jamaah sekalian. Iya betul. Bangun tidur loh, bangun tidur. Iya. Saya pernah pernah mendengar sebuah rekaman video yang di apa namanya, di share dalam sebuah media sosial, itu obrolan antara dua orang pemuda Ustadz. Si pemuda Iya. yang pertama bertanya kepada pemuda yang kedua, A dan B, si A nanya ke yang si B, kamu kalau saya kasih uang 1 miliar katanya, kamu akan berterima kasih nggak? Oh iya jelas saya akan berterima kasih, saya akan wah sujud-sujud lah kasarnya begitu. Tapi syaratnya mungkin besok kamu meninggal bilang gitu kan. Oh ya nggak mau katanya gitu, kalau daripada gitu mendingan saya nggak dapat 1 miliar, tapi saya masih tetap bisa hidup. Nah terus kenapa kalau kamu dapat 1 miliar tapi kamu hidup, kamu bersyukurnya nggak seperti kayak dapat 1 miliar katanya Mas. Jadi ternyata ternyata rekaman itu luar biasa sangat menyentuh kita semua ya. Jadi ternyata kita sendiri kalau Iya dikasih pilihan betul. antara hidup meninggal besok dengan 1 miliar, kita memilih hidup tapi tidak punya apa-apa gitu. Tapi kita lupa untuk mensyukuri kita bangun. Dan Betul. ditambah tadi Ustaz menjelaskan bahwa contoh Nabi itu luar biasa ketika kebangun. Begitu banyak zikir yang Nabi contohkan. Udah gitu Nabi menyampaikan juga untuk kita berdoa pada saat itu dan Allah akan dijabah bahkan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, syukur Ustaz ilmunya Ustaz. Semoga kita semua bisa amalkan. Kadang kita mau udah bangun tuh mau reja tepuguh gitu. Yang dicari itu langsung ya begitulah. Baik para jamaah sekalian, silakan, kita masih ada waktu, kita manfaatkan waktu malam ini 10 menit lagi. Nah, ada pertanyaan, izin saya baca Ustaz. Mana? Nah, Ustadz izin, saya sering zikir pagi petang sambil beraktivitas, misalnya sambil jalan pagi, sambil beres-beres rumah. Kalau boleh saya tambahkan juga ada yang sambil sholawatan, Ustadz. Seolah sambil diiramakan gitu ya Ustadz ya. Itu boleh tidak Ustadz? Ya, ini masalahnya bukan masalah boleh, tapi masalah marwah ya, masalah kehormatan gitu lah ya. Tentu zikir itu kan harus diiringi dengan kehusyuan dan terusnya. Doa kan komunikasi kita, permintaan kita kepada Allah. Nah, ini harus ada marwahnya, ada kehormatannya. Sama seperti begini misalkan. Kalau saya baca Quran ya, sambil duduk, biasa sambil duduk sambil ini, boleh boleh kalau kita jawaban boleh boleh, tapi mana lebih baik pakai mushaf, pakai mushaf. Kenapa? Karena handphone itu tidak ada marwahnya ya, tidak ada marwahnya. Boleh boleh, tetapi beda ya. Handphone tuh Bapak Ibu ya, masih bisa kita bawa ke toilet handphone tuh, betul tidak ya, tetapi Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa dibawa ke toilet. Ya, punya value yang lebih baca Quran dari handphone dengan baca Quran dari mushaf. Tentu baca Quran dari mushaf jauh lebih baik. Nah, begitu pula dengan zikir ikhtiar iman ya. Bukan masalah tidak bolehnya, tetapi ada marwah di situ, ada adab di situ. Ya sama seperti misalkan saya ngimamin sholat misalkan ya. Saya pakai kaos oblong saja tanpa peci misalkan, itu bukan syarat sahnya ya. Jadi kalau apa, ngimamin sholat itu bukan syarat sahnya apa, sholat harus pakai peci, harus pakai ini, bukan, tetapi itu marwah, itu masalah kehormatan, masalah adab ya. Sholatnya tetap sah, tetapi tadi ada adab yang harus kita
apa namanya harus kita kedepankan, dan itu menjadi bagian dari khosyah, bagian dari rasa takut, bagian dari ilmu ya. Jadi baiknya ibu-ibu ya yang sudah terbiasa membaca zikir pagi petang sambil beraktivitas ya, coba dikhususkan kembali ya. Coba kita sisihkan waktu sekitar ya 20 menitan insya Allah pada subuh ya, jangan dulu ngapa-ngapain ya, sisihkan 15 menit. Kalau ada yang harus dibaca 100 kali, mungkin diwakilkan hanya 10 kali dan seterusnya. Artinya bisa diminimalisir tapi kondisi kita lebih terjaga ya. Bahkan ada keutamaannya ya, apalagi kalau habis sholat subuh dia tidak bergerak gitu kan, membaca la ilaha la ilaha illallah 10 kali, ini kan luar biasa tuh ya. Artinya jangan bergerak tuh, itu kan fadilah-fadilahnya ya. Jadi gini, ahlul ilmu itu tidak hanya bicara di masalah tataran hukum. Karena kalau tataran hukum tadi ada orang yang menyepelekan karena tidak jatuh kepada haram, ada orang yang menyepelekan karena yang penting sah, begitu loh ya. Nah, makanya ahlul ilmu itu harus naik level ke tataran di mana dia mendapatkan fadilah yang lebih lebih utama. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa tadi ya mendapatkan keberkahan dari waktu yang kita manfaatkan ya untuk berzikir pagi dan petang secara khusus, secara proper gitu loh ya. Itu Allah taala. Nah, Baik, begitu ya Ibu, sudah dijelaskan oleh Ustadz. Oh ya Ustadz, tadi juga Ustadz menyampaikan terkait dengan ibadah sunnah Ustadz ya. Perbedaan iya, antara ulama-ulama salaf dan khalaf gitu kan. iya. Jadi interpretasinya berbeda gitu kan. Berbeda. Kalau di zaman dulu itu ketika mendengar ibadah ini sunnah, Iya, langsung dikerjakan buru-buru. betul. Tapi kalau sekarang ditambah lagi karena definisi di sekolah dulu ke saya juga begitu Ustadz. Jadi kalau ibadah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Nggak ada Nah kata itu. rugi gitu. Nggak ada Nah kata itu rugi yang masalahnya, kita merasa bahwa gitu. pahala kita sudah cukup, pahala kita sudah banyak, itu masalahnya. Ya. Jadi harusnya ketika tahu bahwa ini disunahkan Nabi dan kita ada peluang untuk mengerjakan langsung diambil Ustaz sebetulnya ya. Nah Diupayakan. begitu. Iya, Ada sunnah iya terkedah Ustaz gitu ya. iya, Ada sunnah gitu. Nggak boleh begitu betul. saja. Nggak boleh. Padahal kan kata Nabi apa? Kalau Ihris ala ma yanfa'uk ya. Kita itu harus semangat ya untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Begitu kan kata Nabi. kalau mohon izin Ustaz penjelasan lebih mendalam tentang definisi makruh Ustaz nih. Iya, Makruh. Nah, makruh sendiri kan kontradiktif Ustaz. Jadi ketika iya, dikerjakan ditinggalkan lebih baik ibadah ditinggalkan ibadah kalau dikerjakan tidak iya, berdosa. Nah, iya. katakanlah itu lebih identik dengan mohon izin kepada yang mungkin mengamalkan mungkin merokok begitu saja. Hmm, Walaupun itu debatable gitu saja antara hukumnya iya, begitu ya. Nah, itu definisi makruh sendiri apakah ada definisi yang lebih mendalam seperti yang saya iya. temukan pada definisi sunnah tadi Ustaz? Gini ya. Pertama, kita lihat dulu dari sisi bahasa. Karoha yakrohu makruhan itu kan sesuatu yang dibenci. Oke? Okay? Hmm. Itu. Jadi gini, sesuatu yang dibenci. Makanya tadi ya, kalau orang awam itu bicaranya masalah tataran hukum saja. Ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak apa-apa, ini dan lain lain seperti itu. Tapi kalau ahlul ilmu tadi ya, khosyah, memiliki rasa takut, ya, maka jangankan yang haram, ya, jangankan yang makruh, yang halal saja sebagian ditinggalkan. Ini kata Hasan al-Basri loh. Ya, kata Hasan al-Basri, tidak akan sampai seseorang itu kepada derajat muttaqin yang sesungguhnya sampai dia meninggalkan sebagian perkara yang halal karena takut terjerumus kepada israf. Apalagi apalagi eh, kepada yang halal dan kepada yang haram dan yang makruh. Sebagian yang halal saja ditinggalkan kata Hasan al-Basri. Nah, ini makanya kalau kita bicara makruh jangan hanya bicara hukum ya, tetapi ada tadi ya kekhawatiran, karena karoha itu apa yang dibenci. Allah benci gitu loh. Rasulullah benci ya. Tapi bukan berarti dia jatuh kepada haram, tetapi kan tadi ya kalau kita mencintai apa namanya seseorang, maka kita akan menjauhi
yang dibencinya gitu. Dan hukum makruh itu kan dari tadi dari sisi karoha. Karoha itu kan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang bikin terpaksa gitu. Jadi kalaupun terpaksa baru dikerjakan. Karoha itu kan artinya bisa bisa dibenci, bisa terpaksa kan gitu. Artinya kalau memang terpaksa harus kita lakukan, barulah kita lakukan. Tapi kalau kita tidak terpaksa, kita bisa menghindari, kita bisa menjauhi, maka pahala yang akan kita dapatkan. Nah, tapi tadi karena nilai keimanan kita itu kurang sehingga kita merasa tidak butuh pahala ya untuk yang sunnah malah kita tinggalkan tapi untuk yang makruh malah kita kerjakan. Nah ini kan menunjukkan bahwa nilai keimanan kita itu sangat rendah sebetulnya mah begitu. Tapi kalau definisi fikih memang begitu ya, definisi fikih itu ya kalau dikerjakan dia tidak apa-apa kan gitu. Jadi seolah-olah ya tadi teh ya pada kurang khosyahnya. Makanya kenapa kata Allah innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi kalau ulama itu banyak takutnya, ya banyak kekhawatirannya gitu. Jadi tidak hanya pada tataran atau level hukum saja, tetapi dia apa namanya ningkat ya kepada tataran-tataran tadi keutamaan, fadilah dan seterusnya. Makanya kan ada ilmu zuhud, ada ilmu waro dan seterusnya. Begitu. Nanti panjang ya kalau kita bicara zuhud, kita waro kan kalau zuhud itu kan apa namanya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat begitu ya. Kalau waro itu kan meninggalkan sesuatu yang akan menimbulkan dampak buruk di akhirat gitu. Nah begitu kata iman ya. Jadi kalau hanya bicara hukum ya tadi susah ya kita untuk mengingatkan ya. Itu karena apa? Karena kembali kepada level keimanan. Allah taala alam. Masya Allah. Syukran Ustaz hatur nuhun. Ya betul jamaah di balik pada saat di balik tadi banyak yang Ustaz sampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang Rasulullah contohkan kepada kita. Tentu tidak akan mampu, tidak akan kuat lah kita mengamalkan semuanya. Tapi tadi pada saat yang sama Ustaz juga sampaikan jika kita tidak bisa mengerjakan semua, maka jangan tinggalkan semuanya begitu saja. Iya. Nah, kita kerjakan sekemampuan kita, terutama di momen Maulid Nabi ini. Mari kita sama-sama untuk sama-sama mengevaluasi sejauh mana rasa cinta kita kepada yang mulia Rasulullah SAW melalui amal ibadah kita, sejauh mana kita meniru, meneladi yang mulia Rasulullah SAW, dan sejauh mana juga kita menghindari, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik, saya beri kesempatan satu kali lagi sebelum ditutup. Silakan jika ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan barangkali silakan. Oh, Masya Allah ini ada Dokter Asep Hermana. Assalamualaikum dokter. Masya Allah. Waalaikumsalam Kang Adri. Tadi nyimak terus Ustaz Gugun. Ustaz Gugun. Oh, Alhamdulillah. iya. Nyimak insya Allah. Terus, Ustaz. Masya Allah. Mangga Pak Dokter Asep bila yang mari ditambahkan barangkali kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan terus Oh pisan. cukup, tuan tun. Ayo Ustaz, nyaan. Cekap Ustaz. Masya Allah. Baik, baik, alhamdulillah. Ustaz Asep ke Ustaz Dr. Asep Harimana mengisi Pak Ustaz waktu minggu lalu terkait dengan 7 keajaiban kesembuhan, Masya Allah, dan Masya masih Allah. berlanjut nih, masih Barakallahu bersama fiik. kita lakukan 7 keajaiban. Barakallahu Alhamdulillah ilmu kita fiik. bermanfaat. Masya Allah. Baik, karena tidak ada yang bertanya, insya Allah mungkin barangkali semua sudah memahami dan bertekad kuat pada malam hari untuk bisa mengamalkan apa yang didapat pada malam Amin. hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mohon izin sebelum ditutup untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita semakin khusyuk, semakin cinta, semakin diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai role model dalam kehidupan kita sekemampuan kita. Dan juga tentunya tidak lupa kita senantiasa selalu mengingat saat ini di Palestina saudara-saudara kita yang masih belum selesai untuk menjalani tidak seperti kehidupan kita di Indonesia yang segala dimudahkan. Mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita di Palestina dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia. Mangga Ustaz. Baik ya. Kita akhiri ya pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, ya Allah rahmati kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar ya aziz ya ghaffar.
اللهم اغفر Amin ya Allah. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Amin. إنك سميع قريب Amin. مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Amin. اللهم انصر Amin إخواننا ya Allah. المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا Amin ya المجاهدين في Allah. سبيلك في فلسطين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا Amin ya حسنة Allah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم Amin ya Allah. تقبل منا إنك Amin. أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب Amin. الرحيم. وصل اللهم على Amin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dan juga doa yang telah memimpin kita semua. Insya Allah Allah dengar doa kita semua Amin pada amin. malam hari ini dan juga Allah ijabah doa kita semua pada malam hari ini dan Allah jadikan malam ini ilmu yang kita dapatkan kita simak melalui Ustadz, Allah berikan rizki berupa kemudahan untuk kita memahami dan juga tentunya mampu kita konversi menjadi amal soleh yang kelak akan meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus event pada malam ini yaitu semoga bisa semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, syukron jazakallahu khairan kasiran, juga kepada para jamaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga perkumpulan kita yang dilaksanakan setiap Ahad malam ini tidak hanya perkumpulan yang menjadi rutinitas saja, tetapi juga semoga menjadi wasilah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil akhir. Semoga menjadi wasilah juga kelak berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan pada kegiatan malam hari ini. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Selamat beristirahat, selamat berlibur bersama keluarga yang berlibur. Semoga menjadi liburan yang penuh ibadah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan kita pada malam ini dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.